Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian di pagi menjelang siang ini. Kita melanjutkan pasal ke-6 dari kitab Minhajul Muslim karya besar Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab adab terhadap sesama makhluk. Kemudian pada bab ini ada beberapa subtema, di antaranya bab kepada kedua orang tua, kemudian bab kepada anak, kemudian bab terhadap suami istri, saudara, dan begitu seterusnya. Di sini yang pertama yang kita akan bahas dari adab terhadap sesama makhluk adalah adab terhadap kedua orang tua. Seorang muslim percaya akan adanya hak kedua orang tua terhadap dirinya, serta kewajiban berbakti, menaati dan berbuat baik terhadap keduanya. Tidak hanya karena mereka berdua menjadi sebab keberadaannya, atau karena mereka telah memberikan perlakuan baik terhadapnya dan memenuhi kebutuhannya, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kewajiban atas anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua setelah penyebutan kewajiban terhadap dirinya yang merupakan ibadah yang hanya semata-mata diberikan kepadanya tanpa kepada selainnya. Dan itu ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sejak kecil. Baik.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Islam ini tegak di atas rahmat. Nabi yang diutus kepada kita itu nabi yang penuh dengan rahmat, kasih sayang. Agama yang kita peluk juga agama yang penuh dengan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali dalam rangka membawa kasih sayang kepada manusia. Lah dalam bentuk kasih sayang itu adalah seorang anak berbuat baik kepada orang tua. Itulah bentuk bagaimana Islam ini mengajarkan kasih sayang. Sampai ada satu kisah yang diceritakan oleh seorang syekh. Kisah ini sangat masyhur, di mana ada seorang dokter kalau tidak salah di Inggris gitu ya. Jadi ada pasien seorang wanita muslimah. Pasiennya itu seorang wanita muslimah, terbaring, seorang ibu, dan sudah lama terbaring. Kemudian ada seorang wanita yang disangka anak perempuannya yang setiap hari merawatnya. Setiap hari merawatnya. Sehingga kemudian sang dokter ini heran. Akhirnya bertanya, siapa sebenarnya kamu dan siapa sebenarnya dia? Maka wanita yang salihah ini mengatakan, sesungguhnya orang yang kurawat itu adalah mertuaku, bukan ibuku. Kemudian sang dokter melihat bahwa kok bisa bukan ibunya tapi dirawat. Itu kan ibu daripada suaminya, berarti bukan ibunya langsung. Kemudian wanita ini mengatakan, aku harus merawatnya karena dia adalah ibu daripada suamiku. Ketika aku merawatnya berarti aku telah berbuat baik kepada suamiku, dan aku sudah jadikan dia ibuku sendiri. Maka sang dokter ini kemudian pergi dan menangis. Kemudian mengatakan, demi Allah, entah berapa puluh tahun aku tidak berjumpa dengan orang tuaku, katanya. Dan aku tidak pernah melihat satu agama yang lebih sayang kepada orang tuanya melebihi agama Islam. Sejak itulah kemudian dokter ini bersyahadat dan akhirnya masuk Islam. Begitulah agama Islam ini, agama yang membawa rahmat, penuh dengan kasih sayang, tidak pernah mengajarkan kekerasan hati, sampai pun kepada kedua orang tua. Dilarang, tadi sudah saya sebutkan ayatnya, mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai membentaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa kata Nabi SAW di antara tanda-tanda kiamat itu? Antalidal amatu rabbataha. Antalidal amah, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Sebagian para ulama mengatakan, apa maknanya antalidal amatu rabbataha ini? Seorang anak, seorang budak melahirkan tuannya. Ada yang memberikan catatan bahwa
kalimat antalidal amatu rabbatah ini kinayah bahwa di akhir zaman akan banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau sudah datang zamannya di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, kurang ngajar dengan orang tuanya, berarti itulah tanda-tanda kiamat sudah muncul. Dan sadaqa Rasulullah, sungguh benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dapati betapa banyak anak-anak yang mereka durhaka dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat riwayat-riwayat di dalam hadis yang dicantumkan dalam kitab ini, kita tidak akan baca semua, kita akan ambil acak saja. Seperti umpamanya Allah Subhanahu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala al-isyraku billahi wa uququl walidain. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul. Maka beliau mengatakan, mempersekutukan Allah dan durhaka terhadap kedua orang tua. Lihat, Allah Subhanahu wa taala letakkan durhaka kepada orang tua jatuh setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah berbuat baik kepada orang tua jatuh setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya bahwa birrul walidain adalah amalan tertinggi setelah tauhid. Dan durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa tertinggi setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang tidak dipahami. Makanya kalau kita lihat satu kisah di zaman Rasul, ada seorang laki-laki jauh-jauh dari Yaman, jalan kaki ke kota Madinah, hanya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian setelah berjumpa dengan Rasul, laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, alhiqni bil jais." Rasul, libatkan aku dalam pasukan. Maka Rasul mengatakan, "Ahayyun walidaka?" Apakah masih hidup kedua orang tua? Subhanallah. Nabi SAW tidak bertanya soal skill jihad sama sekali. Orang ini kan mau jihad. Ibaratnya ibu kalau mau melamar di sebuah PT, sebuah pekerjaan, tentu kan ibu akan ditanya skill ibu apa, lulusan mana, apa yang ibu bisa lakukan. Tapi Nabi SAW tidak bertanya soal skill perang. Rasul tidak mengatakan, emang kau bisa silat, kau bisa main pedang, kau bisa memanah, pernah bunuh orang, pernah jihad? Tidak. Nabi SAW tidak menanyakan soal skill jihad. Padahal orang ini daftar ingin jihad. Yang ditanyakan pertama kali Nabi adalah ahayyun walidaka, masih hidup kedua orang tuamu? Maka laki-laki ini mengatakan, na'am, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, fa fihi mafajahid, pulang maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Dalam riwayat, sebagaimana engkau sudah membuat menangis kedua orang tuamu, maka sekarang buat tertawa kedua orang tuamu. Lihat bagaimana di sini Nabi SAW sampai menjelaskan bahwa amalan birrul walidain itu sampai mengalahkan apa? Jihad di jalan Allah. Padahal jihad itu
kalau mati syahid dan dia ikhlas karena Allah, masuk surga tanpa hisab kan Bu, orang mujahid itu. Tetapi rupanya birrul walidain jauh lebih tinggi dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada beberapa faktor seorang anak durhaka kepada orang tua itu Bu. Salah satu faktornya adalah merasa bahwa orang tua tidak pernah mendidiknya, merasa orang tua tidak pernah mengurusnya, merasa orang tua itu membuangnya, meletakkan dia di tempat orang lain, sehingga jadilah anak angkat orang lain. Itu yang sering saya dengar di masyarakat gitu ya. Ketika saya menjelaskan tentang pentingnya birrul walidain, ada pertanyaan, Ustaz, gimana saya akan berbuat baik kepada orang tua sementara saya dibuang sama orang tua saya, diletakkan di panti asuhan? Ustaz, kenapa saya harus berbuat baik kepada orang tua? Sejak kecil saya tidak mendapatkan perhatian, dan lain sebagainya. Maka saya katakan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu bukan sistem muawadhah, bukan sistem barter. Itu yang harus ibu pahami. Berbuat baik kepada orang tua itu bukan sistem barter atau muawadhah. Bukan berarti kalau mereka baik kita baik, kalau mereka jahat kita jahat. Bukan. Kalau mereka memberikan pendidikan, maka aku akan balas kebaikan mereka. Kalau mereka memberikan perhatian, maka setelah tua aku berikan perhatianku kepadanya. Kalau mereka memberikan uang ketika aku kecil, ketika mereka tua, ku kirim juga uang. Bukan itu Bu. Berbuat baik kepada orang tua itu bukan sistem muawadhah, bukan sistem barter. Kalau dia baik saya baik, dia jahat saya jahat, bukan. Tapi berbuat baik kepada orang tua itu adalah perintah Allah. Berbuat baik itu adalah perintah Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi bukan semata-mata karena orang tua sudah mendidik kita, tidak. Tapi ini perintah. Kalau ini perintah artinya jangan pernah berpikir apakah orang tua ini berbuat baik atau tidak, mengurus atau tidak, menelantarkan ataukah memperhatikan, membiarkan ataukah membuang, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah merasa orang tua itu gagal memberikan pendidikan kepada kita, maka jangan pula kemudian kita gagal dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan tanamkan dendam. Karena ada anak itu yang menanamkan dendam kepada orang tuanya ketika orang tua gagal mendidiknya, gagal memberikan perhatian kepadanya. Atau kalau seandainya mereka orang-orang tua itu menelantarkan kita selaku anaknya, maka jangan pula kemudian kita berbuat yang sama. Cukuplah dosa itu ditanggung orang tua saja, karena dia tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Tapi kita selaku anaknya berbuat baik kepada orang tua itu perintah Allah. Jangan membalas keburukan dengan keburukan, kemungkaran dengan kemungkaran. Lalu apa bedanya kita dengan dia?
Jadi kalau seandainya orang tua dulu ini jarang atau sama sekali tidak memberikan tempat yang layak kepada kita, pakaian yang layak kepada kita, atau makanan yang enak, minuman yang lezat, dan begitu seterusnya, jangan pula kemudian setelah kita sukses dan kaya, kita berlaku sama dengan mereka ketika kita masih kecil. Demi Allah, seandainya pun orang tua kita ini kafir, musyrik sekalipun, menyembah agama, menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua itu tetap hukumnya wajib. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, tetapi pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Ya. Jadi tanamkan, Bu, ya. Ini poin penting, berbuat baik kepada orang tua itu bukan karena sistem barter, bukan karena mereka baik kita baik, mereka jahat kita jahat, bukan. Tapi berbuat baik kepada orang tua itu karena perintah Allah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita selaku anak ini tidak bisa membahagiakan orang tua, belum mampu membuat senang orang tua, jangan pula kita membuat susah mereka. Atau kalau kita belum mampu membuat orang tua tertawa, jangan pula kemudian kita membuat mereka menangis. Atau bila mana kita belum mampu menyenangkan mereka, jangan pula membuat susah mereka. Atau seandainya pun kita selaku anak ini belum mampu memberikan tempat yang layak, rumah yang layak, pakaian yang layak, makanan yang layak, maka minimalnya jangan lupa berdoa kebaikan untuk mereka. Berdoa kebaikan untuk mereka. Disebutkan dari Atha ibn Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullah ibn Amr, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, inni ji'tu ubayyuka 'alal hijrah. Sesungguhnya aku datang untuk membaiat dirimu, wahai Rasul, untuk hijrah. Walaqad taraktu abawayya yabkiyan, dan sungguh aku telah meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Maka Rasul mengatakan, irji ilaihima, pulanglah kepada kedua orang tua, fa'adhik huma kama abqaituma, buat keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak anak-anak ini, kalau saya ibaratkan itu seperti kacang lupa kulitnya. Kalau seandainya kita mengingat-ingat, ya Bu ya, saya, ibu atau siapapun lah, ingatlah dulu waktu masih kecil kan, masih kecil, kita ini dulu masih kecil, dan ibu pasti merasakan yang pernah punya anak gitu ya, bagaimana susahnya orang tua itu mendidik anak, merawat anak dari kecil, dari bayi itu susah sekali kan gitu, sampai diantara mereka tidak nyenyak tidur, menahan lapar, menahan rasa sakit, terkadang menghilangkan malu, meminjam uang untuk supaya anaknya tetap bertahan hidup, dan lain sebagainya. Bahkan sebagian orang tua itu berani berbohong untuk anaknya.
Anaknya bilang, bagaimana kondisimu ibu? Dia mengatakan baik-baik saja, padahal dia sedang sakit. Hanya untuk menyenangkan anaknya. Ada sebagian orang tua itu sampai ke taraf seperti itu, membohongi anaknya. Lah itu untuk siapa kalau bukan untuk anak-anaknya? Makanya kemudian ada anak-anak itu yang tidak paham perjuangan orang tua, padahal satu hentakan napasnya saja ketika dilahirkan atau melahirkan anaknya itu tidak bisa dibalas kebaikannya tuh. Sebagaimana ada seorang laki-laki yang menggendong ibunya saat pergi umroh atau haji. Dia tawaf, dia gendong ibunya, dia sa'i, dia gendong ibunya, sampai selesai manasik dia gendong ibunya. Apabila ibunya buang hajat di gendongannya, maka dia bersihkan tanpa melihat auratnya. Seperti itu seorang anak kepada ibunya. Terakhir dia datang kepada Abdullah ibn Umar dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Umar, cukupkah aku berbuat baik kepada orang tuaku? Maka Abdullah ibn Umar mengatakan, satu hentakan nafas ibumu saat melahirkan kamu itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Engkau belum berbuat baik banyak kepada orang tuamu. Sampai satu hentakan nafas saja tidak bisa diimbangi dengan ibadah seperti itu, gitu ya. Saking besarnya pahala yang dimiliki orang tua kepada kita. Makanya banyak anak-anak yang kadang-kadang lupa kepada orang tuanya, apalagi sudah sukses, sudah berumah tangga. Terkadang di antara mereka tidak mau merawat orang tuanya. Alasannya, Ustaz, bukan saya tak mau, saya dan suami sudah sepakat Ustaz bawa orang tua dari kampung biar tinggal di sini. Tetapi orang tua yang tak mau pula. Dia suka tinggal di gubuk reotnya di kampung sana. Dia tak suka tinggal di sini pada fasilitasnya lengkap di sini. Ibu harus paham bahwa terkadang ada orang tua itu, mereka tidak mau meninggalkan daerah kelahirannya, rumah yang selama ini menjadi sejarah dia dan pasangannya serta anak-anaknya. Ada sebagian orang tua itu tidak mau meninggalkan rumah reotnya, walaupun rumah anak-anaknya gedong dan mewah. Kenapa, Bu? Karena bagi dia rumah itu rumah sejarah. Disitulah dia mengawali hidupnya dengan pasangannya. Disitulah dia mulai membesarkan anak-anaknya sampai menjadi kita semua. Terkadang ada orang tua itu tidak mau tuh diajak pindah tuh. Kita harus paham dari sisi itu, ya. Bahwa ada orang-orang tua itu yang tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya. Jangan pula kemudian kita mengatakan, ya sudah, kalau kau tak mau pindah ke sini, Bu, saya nggak akan pedulikan lagi ibu. Bukan seperti itu jawabannya. Tetapi bagaimana caranya mengambil solusi yang baik untuk orang tuanya? Bagaimana caranya? Apakah kita harus bolak-balik menjenguknya, terus membujuknya, memberikan apa yang dikehendakinya dan begitu seterusnya? Kan ada cara lain, ya. Bukan berarti kemudian ketika dia tidak mau, kita pula kemudian memutuskan silaturahim dengan kedua orang tua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begini, Bu, ya. Okelah, syariat Islam sudah jelas bahwa berbuat baik kepada seorang ibu 3 kali lipat dibandingkan berbuat baik kepada seorang ayah. Karena jasa seorang ibu itu, dia mengandung, dia menyusui, dan dia pula yang melahirkan. Mengandung, melahirkan, menyusui, ini perkara berat. Makanya Rasul mengatakan ummuka 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 summa abuk, ibumu 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 kemudian bapakmu. Karena 3 sebab itu, mengandung, melahirkan, dan
menyusui. Tetapi bukan berarti seorang ayah ini tidak berperan dalam kehidupan besarnya anak-anak. Tetap ayah juga berperan berat. Kalau saya boleh analogikan begini, Bu. Ada orang kaya di Batam. Anggaplah orang nomor 1 lah di Batam ini, kaya raya. Ibu pernah dengar ada orang kaya memberikan makan kepada orang lain yang tidak ada hubungan dengan dia setiap hari minimal 3 kali. Pagi dikasih makan, siang dikasih makan, sore dikasih makan. Kemudian juga dibelikan pakaian, kemudian diberikan perhatian. Sekaya apapun, Bu, tidak ada ceritanya dia merawat anak orang lain, memberi makan 1 hari 3 kali, dan dia merasa ikhlas, tidak pernah bosan, kecuali seorang ayah kepada anaknya. Kecuali seorang ayah kepada anaknya, tidak akan pernah bosan. Mau anaknya jengkelin, mau anaknya buat dia merana susah, tetap saja dia akan tanggung jawab. Tentu kita bicara ayah-ayah yang waras ya, karena ada juga ayah tak waras gitu ya. Artinya bahwa peran seorang bapak pun sangat besar ya dalam keluarga setelah ibu. Oleh karena itulah maka berbuat baik itu bukan sekedar kepada ibu saja, tetapi juga kepada ayah dan ibu, karena dialah yang mencari nafkah untuk hidupnya kita sehingga kita menjadi besar sampai jadi seperti ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amalan yang paling penting dari amalan-amalan yang dianggap bahwa amalan itu adalah bagian birrul walidain yang paling tinggi dalam Islam? Maka yang paling penting dalam birrul walidain itu, Bu, ya, jaga perasaan orang tua. Itu yang paling penting. Jaga perasaan orang tua. Karena ada anak yang tak tahu diri, anak error bahasa kitanya. Dia sudah rumah tangga, tapi kalau ada masalah masih ngadu pula sama orang tuanya. Itu anak-anak error. Dia tidak bisa menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah sendiri. Jangan libatkan orang tua kepada masalah Anda. Ini orang tua ini hatinya sudah tenang, sudah nyaman. Tiba-tiba ibu pula datang kepada orang tua, diceritakan pula rumah tangga ibu. Yang tadinya tidak punya pikiran, akhirnya kepikiran. Itu sama dengan ibu membebankan sesuatu kepada perasaan orang tua. Jangan, Bu. Jangan sampai kemudian menyusahkan perasaan orang tua. Saya contohkan satu kisah. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun liman yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia pun, maksudnya Nabi Yusuf, menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasananya setelah diboyong dari Palestina ke Mesir. Dan mereka semuanya tunduk sujud kepada Yusuf. Kemudian Yusuf berkata, wahai ayahku,
inilah takwil mimpiku yang dulu pernah kuceritakan, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Lihat perkataan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ketika kecil-kecil, ibu tahulah kisahnya kan, 10 saudaranya membawa Nabi Yusuf ke tengah hutan, kemudian dimasukkan ke sumur kan. Zalim saudara-saudaranya Bu. Yusuf ketika itu usianya 10 tahun. Bayangkan dimasukkan ke sumur yang sangat gelap dan sangat dalam, yang secara logika itu sama dengan membunuhnya. Tetapi Allah takdirkan ada pula yang mencari air kemudian menjulurkan tali timbanya, tiba-tiba Yusuf pun meraihnya dan bisa diselamatkan. Rupanya para pedagang dibawa ke Mesir, dijadikan budak kemudian dijual. Singkat cerita, Yusuf jadi orang besar dan sukses. Ketika Nabi Yusuf kemudian memboyong keluarganya ke Mesir, Nabi Yusuf loh tidak menceritakan bagaimana kurang ajar saudaranya kepadanya di hadapan Yakub, supaya menjaga perasaan ayahnya Yakub dan ibunya. Sehingga Nabi Yusuf hanya mengatakan bahwa setanlah yang telah rusak, atau setanlah yang telah merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Nabi Yusuf menyalahkan setan. Setanlah yang telah merusak hubunganku dengan saudaraku, sehingga aku terpisah dengan mereka. Nabi Yusuf tidak menceritakan kejahatan saudaranya kan. Kenapa? Demi menjaga perasaan Nabi Yakub. Inilah caranya berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, jaga perasaan. Jaga perasaan. Jangan sampai kemudian seorang anak itu merasa lebih cerdas dibandingkan orang tuanya, merasa kaya di hadapan orang tuanya, merasa berwawasan tinggi di hadapan orang tuanya, merasa memiliki jabatan tinggi di hadapan orang tuanya, sehingga ada anak itu yang kadang-kadang membanggakan pakaian detailnya di hadapan orang tuanya. Bu, orang tua itu, ibu sudah tahulah, karena ibu juga orang tua. Orang tua itu tidak peduli dengan anak. Dengan pangkat anak lo orang tua tidak peduli. Ya, kalau memang anaknya sukses senang gitu saja. Orang tua manapun, mau anaknya dokter, mau anaknya pilot, mau anaknya jenderal, mau anaknya menteri, mau anaknya jadi apapun, kadang-kadang sebagian orang tua tidak peduli. Orang tua itu yang peduli adalah bahwa kita itu anaknya, itu saja. Orang tua itu hanya tahu kita anaknya. Dia tidak peduli dengan pangkat dan jabatan siapapun dari anak-anaknya. Karena percuma juga kalau seandainya anaknya sukses kemudian kurang ajar kepada orang tuanya, sakit hatilah orang tuanya. Setinggi apapun pangkatnya, orang tua tidak akan mengakuinya. Itu kalau sudah sakit hati, Bu. Tapi kalau anaknya baik, masih baik dengan orang tuanya, maka orang tua pasti hanya mengakui bahwa engkau itu anakku. Dia akan cerita ke tetangganya bagaimana anaknya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh seorang anak itu kemudian kurang ajar di hadapan orang tua dengan menonjolkan kecerdasannya, pangkatnya, kekayaannya. Tapi Allah katakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ingat, kasih sayang orang tua, menyayangi orang tua, terkadang dilupakan banyak anak. Ingatnya, menyesalnya setelah kedua orang tua itu pergi.
Setelah orang tuanya sudah meninggal, barulah kemudian dia terpikir, menyesal kenapa ketika masih hidup kok tidak bisa melakukan kebaikan. Ingat bahwa penyesalan itu ada di akhir. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang tua kita masih ada, itulah jalan satu-satunya ke surga. Kalau seandainya sudah tidak ada pun, bukan berarti terputus berbuat baik kepada orang tua. Tetap berbuat baik kepada mereka. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada di antara kita yang masih hidup orang tuanya, maka kesempatan emas itulah surga di hadapan kita. Ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ketika dia berada di majelis taklim, dia menangis. Kemudian ditanya, wa mayubkika ya imam, apa yang membuat anda menangis wahai imam? Maka Imam Al-Basri mengatakan, waihaka, celaka engkau. Kemarin aku punya 2 pintu yang mengarahkan aku ke surga. Sekarang 1 pintu sudah tertutup dan tinggal 1. Maknanya kemarin masih ada 2 orang tuaku yang masih hidup, sekarang sudah tinggal 1 yang masih hidup. Disebutkan kalau kita melihat ulama salaf, ada namanya Haywah ibn Shuraih. Siapa bu? Haywah ibn Shuraih. Haywah ibn Shuraih ini seorang ulama muhaddits. Banyak murid-muridnya dari mana-mana datang karena dia seorang ahli hadis, ulama dunia. Kalau dia buat halaqah untuk manusia itu ribuan jumlahnya yang datang kepadanya untuk belajar hadis. Tiba-tiba suatu hari Shuraih ini, Haywah ibn Shuraih ini sedang mengajar di hadapan murid-muridnya. Tiba-tiba datang ibunya, Bu. Ibunya ini ada agak sedikit gila dan mengatakan, kum ya Haywah fa'alki syair lidajjaj. Hei Haywah, ikut aku, kata ibunya. Kata Haywah, untuk apa Bu? Ambilih gandum-gandum yang ada di tanganku, lemparkan ke ayam-ayam di belakang rumah itu. Jadi ibunya ini, padahal sudah jelas Haywah sedang ngajar, Bu. Santrinya di mana-mana. Tiba-tiba ibunya datang, nyuruh ngasih makan ayam. Kan ngasih makan ayam kan nggak susah kan, Bu ya? Cuman ambil beras, lempar, selesai. Tapi karena ibunya ini ada masalah dengan kejiwaannya, dia datang ke masjid. Haywah sedang ngajar, murid-muridnya ribuan, tiba-tiba mengatakan, hei Haywah, ayo ikut ibu, katanya, kita kasih makan ayam. Maka Haywah mengatakan kepada murid-muridnya, panggilan ibuku wajib, tapi aku mengajar kalian tidak wajib hukumnya. Maka bagaimana kalau seandainya kita tunda dulu kajian ini? Saya akan bantu ibuku memberi makan ayam-ayamnya, baru saya akan kembali untuk mengajar kalian. Lihat bagaimana seorang Haywah bintu Shuraih memberikan pelajaran kepada kita tentang birrul walidain. Bahkan ada seseorang bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Abbas, aku sudah nazar untuk perang melawan orang-orang Romawi, menjadi tentara kaum muslimin. Masalahnya kedua orang tuaku melarang aku. Apakah harus aku tunaikan nazarku? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ati abawaika, jangan kau penuhi nazarmu, tapi taatilah kedua orang tuamu. Kenapa? Fa innar rum satajidu man yaghzuha anka. Karena Romawi tetap akan diperangi orang-orang
selain kamu. Masih banyak yang daftar perang selain kamu. Sebaiknya kau pulang, berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Lihat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan pernah ditanya Abdullah bin Abbas juga soal seorang laki-laki yang membunuh seorang wanita. Dia mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, aku ini tertarik dengan seorang wanita. Aku pinang dia, dia tolak pinanganku. Tiba-tiba orang lain pinang, dia pula terima pinangannya. Ku sakit hati, ku ambil pedang, ku bunuh wanita itu supaya tidak menjadi milik dia dan juga tidak mendapatkan diriku. Ketika aku membunuh wanita itu, aku menyesal. Wahai Abdullah bin Abbas, apa amalan yang bisa menebus dosaku ini? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kau punya kedua orang tua? Kau punya kedua orang tua? Dia mengatakan tidak ada. Kau punya bibi? Ya, kalau begitu berbuat baiklah kepada bibimu, karena bibi itu sama dengan orang tua. Kemudian atau Urwah atau siapa gitu ya, mengatakan, Ibnu Abbas, orang ini bertanya sudah membunuh, kenapa kau jawab kamu punya orang tua? Apa nyambungnya? Orang ini tanya mau tobat, kau tanya pula tentang orang tuanya. Apa hubungannya dosa membunuh dengan orang tua itu? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat ada amalan yang lebih mulia dibandingkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Dan aku tidak pernah melihat ada kebaikan setinggi birrul walidain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikisahkan oleh Abu Hanifah, Bu. Siapa yang tidak kenal Abu Hanifah, Bu? Imam madhab. Tapi ibunda Abu Hanifah itu, dia suka dengan seorang syekh dari muridnya Abu Hanifah, karena dia seorang wa'id, seorang penceramah handal, tukang memberikan nasihat gitu ya. Sehingga kemudian dikatakan kepada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, ibu punya soalan, bisakah kau tanyakan kepada si Anu, Syekh Anu tuh katanya. Padahal Abu Hanifah bisa jawab, karena dia gurunya daripada syekhnya ibunya tuh. Tapi untuk menjaga perasaan hati ibunya, iya, nanti saya akan tanyakan bagaimana jawabannya. Akhirnya Abu Hanifah datang kepada syekh yang dimaksud oleh ibunya itu. Kata syekh ini, ya Abu Hanifah, bukankah kau guruku? Kenapa kau tidak jawab pertanyaan ibumu? Ini pertanyaan yang sulit, kalau gitu ajarkan jawabannya. Kata Abu Hanifah, ibuku suka dengan kamu, baik aku akan ajarkan jawabannya, dan kau jawablah untuk pertanyaan ibuku seolah-olah kau yang jawab, supaya dia senang. Sampai seperti itulah ulama-ulama itu untuk menyenangkan seorang hati orang tua dan menjaga perasaannya. Wallahu alam. Pembahasan birrul walidain memang panjang ya kan, ada rincian-rinciannya, tetapi waktu juga karena terbatas, kita buat tanya jawab saja, Bu ya. Silahkan, Bu, kalau ada yang mau bertanya. Dan saya juga minta maaf karena memang suara juga agak kayaknya mau batuk ya, ini mau batuk, Bu, jadi kurang bisa lancar dan lantang ya. Biasa lantang lancar tapi karena nahan-nahan batuk jadinya kesendat-sendat ya. Taib, ini ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ada fenomena kejadian ibu
membunuh anak atau sebaliknya, anak yang membunuh orang tuanya, naudzubillah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kejadian-kejadian di atas? Dalam kondisi apa sehingga seseorang itu terbujuk atau terpengaruh dengan bisikan-bisikan jahat tersebut? Yang kedua, ana sering menjadi tempat curhat dari seorang ibu usia 85 tahun. Anak ibu ini laki-laki tetangga. Intinya si ibu ini tidak betah tinggal di rumah tetangga, tidak betah jika tinggal di rumah tetangga anak ini. Beliau lebih betah nyaman tinggal dengan anak-anaknya yang lain. Ibu ini menceritakan semua keluh kesahnya tentang anak yang satu ini. Pertanyaannya, Ustaz, apakah berdosa ibu ini ketika menceritakan perasaannya ke anak? Dan apakah anak juga berdosa ketika menanggapi keluh kesahnya? Taib. Iya. Fenomena anak membunuh orang tua membunuh anak, ini adalah tanda-tanda kiamat. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm wa yakthurul haraj wa takthuruz zalazil. Tidak tegak hari kiamat sampai diangkatnya ilmu, disebarnya banyak pembunuhan, dan banyaknya gempa di mana-mana. Tidak akan terjadi kiamat sampai diangkatnya ilmu, disebarnya banyak pembunuhan, dan digempakan di mana-mana. Jadi al-haraj itu adalah banyaknya pembunuhan, banyaknya kematian. Dalam riwayat mautul faja'ah, kematian mendadak. Ima karena sebuah bencana ataupun karena pembunuhan. Yang anehnya pembunuhan itu terjadi tidak ada alasan yang mendorong untuk membunuh, baik dari yang membunuh atau yang dibunuh. Sampai-sampai Rasul mengatakan, hatta la yadri al-qatilu fima qatal wal maqtulu fima qutil. Sampai tidak tahu yang membunuh apa alasannya kenapa dia bisa membunuh, dan yang dibunuh lebih tidak tahu lagi alasannya kenapa sampai dia bisa dibunuh. Tidak jelas, pokoknya bunuh-bunuhan gitu saja. Gara-gara urusan sepele, masalah urusan waris, bunuh. Gara-gara urusan tersinggung, bunuh. Gara-gara urusan lahan sejengkal, bunuh. Gara-gara urusan-urusan ngomong-ngomong, bunuh. Pokoknya mudah kali di akhir zaman itu bunuh-bunuhan. Termasuk anak membunuh orang tuanya dan orang tua membunuh anak. Ya, durhaka kepada orang tua atau orang tua jengkel dengan anaknya, akhirnya membunuh. Ini tanda-tanda kiamat, Bu, ya. Fenomena-fenomena seperti ini adalah tanda-tanda kiamat. Kemudian yang kedua, tentang seorang ibu yang mengeluhkan tidak betah tinggal di satu anak dan betah tinggal di anak-anak lainnya. Alasannya karena ibu itu yang tahu, ya, dia cuma cerita sama ibu. Allah alam alasannya apa, karena tidak ditulis di sini. Yang jelas ibu itu tidak betahlah di salah satu anaknya dan dia suka memilih di anaknya yang lain. Sebenarnya kalau memang itu yang terjadi, maka anak itu tinggal berembuk saja sih. Namanya anaknya 5, tinggal rapat sajalah. Gimana kalau seandainya kita buat giliran saja? Orang tua di rumah saya 2 bulan, habis 2 bulan di rumah anak keduanya 2 bulan, habis anak keduanya 2 bulan, anak ketiganya. Nanti kalau sudah habis anak kelima, balik lagi ke anak pertama, kan enak, Bu.
Ya, itu namanya piala bergilir, Bu. Supaya sama-sama dapat pahala, ya kan? Karena ada kisah yang dicantumkan di koran Arab yang sangat masyhur, Ibu ya, tentang seorang anak yang rebutan hak asuh di pengadilan, kan Bu ya. Jadi ada seorang kakek, usianya sudah 60 tahun. Dia tidak menikah karena dia rawat orang tuanya dari mulai dia dewasa sampai jadi tua. Dia rawat orang tuanya tuh, Bu. Sampai orang tuanya sudah usianya 80 tahun lebih, karena dia pun usianya sudah 60 tahun. Dia rela tidak mau nikah karena ingin berbuat baik kepada orang tuanya tuh. Subhanallah, Bu. Ada anak muda rela tidak mau nikah karena dia rawat orang tuanya. Mulai dari muda sampai tua, sampai dia usianya 60 tahun, orang tuanya sudah 80 tahun lebih. Jadi suatu ketika adik daripada kakek ini masih muda, usianya 40 tahunan. Otomatis kan tenaganya masih kuat, pekerjaannya pun masih layak. Dia ingin mengambil orang tuanya, gantianlah. Dia mengatakan sama abangnya, "Bang, kamu kan sudah tua, pun sudah lama orang tuamu sama kamu. Gantianlah biar adik yang rawat orang tua kita ini. Adik kan lebih kuat lagi tenaganya, usahanya dan begitu seterusnya. Gantianlah, kau sudah cukup menyenangkan orang tuamu." Kakaknya enggak mau dan mengatakan, "Boleh, tapi syaratnya nunggu aku mati," katanya. "Tunggu aku mati dulu, baru kau ambil orang tuaku." Subhanallah. Akhirnya adiknya maksa, kakaknya tak mau. Adiknya maksa, kakaknya tak mau. Akhirnya datang ke pengadilan dan hakim diminta untuk memberikan putusan mana yang berhak untuk mengambil orang tuanya, si kakaknya atau si adiknya. Maka sang hakim mendatangkan keduanya dan gagal memberikan putusan. Akhirnya kemudian sang hakim mengatakan, "Sebaiknya datangkan ibumu ke hadapanku." Akhirnya datangkanlah ibunya ke persidangan, yang sudah tua, sudah 80 pun digendong-gendong. Kemudian kata hakim mengatakan, "Ibu, aku tidak bisa memutuskan perkara kedua anakmu, sebaiknya kaulah yang memutuskannya." Akhirnya ibunya mengatakan, "Pak Hakim, dua-duanya anakku. Yang kakaknya dia sayang denganku, adiknya pun sayang denganku. Aku tidak bisa memilih di antara satu di antara dua. Satu di antara dua aku nggak bisa milih. Sebaiknya putusan ada padamu." Subhanallah, rebutan hak asuh di pengadilan. Kalau di zaman sekarang rebutan lari-lari tidak mau mengasuh orang tua, ya. Ini rebutan hak asuh. Akhirnya sang hakim dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian memutuskan agar ibu itu dirawat oleh adiknya. Karena dilihat pertimbangan masih muda, tenaga kuat, kerjaan bagus. Sementara kakeknya sudah 60, sudah tidak kuat, kerjaan pun sudah kurang dan begitu seterusnya. Menangislah kakaknya ini. Menangis seperti tangisan anak-anak. Tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Karena dia yang merawat dari ketika semenjak dia remaja, dewasa sampai tua, dia tidak pernah meninggalkan ibunya. Tiba-tiba harus berpisah ke tangan adiknya. Menangis dia. Akhirnya dia pun terserang penyakit dan meninggal sebab itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib, kemudian ya, apakah kemudian kalau ibu mendengarkan keluh kesahnya ibu berdosa, apakah juga kalau seandainya ibu bisa gitu ya, ya ibu minta redhonya kepada ibu yang menceritakan itu, bahwa ibu siap mendengarkan
dan siap untuk tidak menyebarkan. Karena terkadang namanya cerita itu kan ada aibnya, Bu, ya. Maka kalaupun harus bercerita yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Dan ibu itu nggak boleh kalau dia ceritakan anak-anaknya yang lain, tidak boleh. Orang tua itu tidak adil dengan anak-anaknya. Kalau dia tidak suka dengan anak-anak yang lain, jangan ceritakan kepada orang. Karena bagaimanapun kan kesalahan dia yang mendidiknya kok. Sekarang udah gede-gede, kemudian disalahkan pula satu anak dengan yang lainnya. Itulah gunanya sifat adil orang tua. Baru terasa ketika sudah tua, anaknya yang satu cinta, yang satu tidak. Ya. Jadi tidak boleh secara hukum tidak boleh orang tua menceritakan anak-anaknya ke orang lain yang tidak ada hubungannya lah. Ghibah kan. Dan ibu pun kalau ikut menikmati berdosa juga. Tapi kalau seandainya orang tua ini ingin curhat kepada ibu, ibu ingin kasih solusi terbaik, ya tidak masalah. Ya, kalau ibu kasih solusi. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika seorang ibu meminta anaknya untuk mengadakan acara peringatan hari kematian suaminya 40 hari, 100 hari, sikap yang tepat demi menjaga perasaannya. Kemudian seorang anak laki-laki yang sudah berkeluarga, paham agama, tapi ibunya selalu atau belum puas dengan sikap bakti anaknya kepadanya. Misal, ayah sudah meninggal dari kecil, harta warisan ayah tidak dibagi padahal anak-anaknya udah dewasa, tapi demi menjaga perasaan ibu, anak tidak berani mengusiknya. Apakah sikap anak sudah dikatakan berbakti, atau ada yang belum bersyukur dengan sikap anak-anaknya seperti itu? Iya. Yang pertama, kalau seandainya ada hal-hal yang menurut kita berbeda pendapat dengan kita dari segi pemahaman agama dengan orang tua, kalau itu masalah furu, masalah cabang, tidak perlu diramaikan, tidak perlu diperselisihkan. Tapi kalau itu masalah furu, masalah usul, masalah akidah yang tidak ada kemungkinan kebenaran itu dua, cuma satu, kita tentu harus berbeda dengan orang tua. Kalau sudah bicara akidah, tetapi berbuat baik kepada orang tua tetap. Ya, pamannya orang tua ini nyuruh kita untuk datang ke dukun. Ini jelas tidak boleh, jangan mau. Karena sudah bicara soal akidah kan, Bu. Tapi walaupun kita menolak ajakan orang tua, berbuat baik kepada orang tua tetap. Ya, lihat masalah beda pendapat kita dengan orang tua itu dalam masalah apa? Kalau masalah furu, masalah cabang-cabang agama, ini kan perkaranya luas. Ulama berselisih gitu ya. Tapi kalau dalam cabang akidah yang kebenaran tidak mungkin kecuali satu, tidak mungkin berbilang, ya terpaksalah kita harus berseberangan dengan orang tua, tetapi sikap kita dengan orang tua tetap berbuat baik. Bahkan orang tua kafir saja berbuat baik gitu, apalagi dia muslim. Ya. Kemudian juga seorang anak laki-laki yang membiarkan warisan untuk orang tua, ya lihat maslahat madaratnya, Bu. Lihat maslahat dan madaratnya. Kalau dengan meminta warisan itu madaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya, ya nunggu time lah, nunggu waktu. Tapi kalau seandainya maslahatnya lebih besar dibandingkan madaratnya, karena juga ahli waris yang lain juga butuh harta, ya cepat dibagi itu lebih baik dibandingkan lambat dibagi. Ya, wallahu a'lam. Saya kira cukup, Bu, ya. Sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.